Nah, baik. Jadi, untuk integral lipat 3 dalam koordinat kartesius ini dapat kita lihat pada gambar berikut, di mana gambar ini bentuknya itu menyerupai balok dengan nama B atau box. Nah, di mana integral lipat 3B itu fx y z dv itu merupakan limit P mendekati 0, sigma dari K sama dengan 1 sampai N, f x k y k z k delta v k. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak contoh berikut. Nah, baik, kita masuk pada contoh 1, yaitu hitunglah integral lipat 3b x kuadrat y z dv dengan b adalah kotak, di mana b sama dengan x, y, z dengan batas x 1 sampai 2, batas y 0 sampai 1, dan batas z-nya itu 0 sampai 2. Nah, penyelesaiannya integral bx kuadrat y z dv itu sama dengan kita lihat pada dv-nya itu urutannya dx, dy, dz. Jadi batasnya kita lihat dari integral yang paling dalam itu batas z-nya batas x-nya 1 sampai 2, kemudian batas y-nya 0 sampai 1, dan batas z-nya itu 0 sampai 2. Ini 0 ya teman-teman, batas z-nya mulai dari 0 sampai 2. Nah, kemudian kita integralkan, yang pertama kita integralkan x dx-nya, di mana batasnya itu 1 sampai 2. Nah, setelah kita integralkan akan mendapatkan 1/3 x pangkat 3 yz dengan batasnya tadi, batas x-nya 1 sampai 2 dy dz. Nah, setelah kita masukkan batasnya yaitu 1 sampai 2, maka kita akan menghasilkan integral 0 sampai 2, integral lipat 2 0 sampai 2, dan integral 0 sampai 1 7/3 yz dy dz. Kemudian kita cari lagi integral dari dy-nya. Dengan tadi y-nya itu batasnya 0 sampai 1. Nah, setelah kita integralkan akan menghasilkan 1/2 y kuadrat z. Selanjutnya setelah kita masukkan batasnya akan menghasilkan 1/2 z. Nah, kita kalikan 7/3 ini dengan 1/2 sehingga menghasilkan 7/6. Kemudian kita integralkan lagi dengan z sehingga menghasilkan, setelah diintegralkan menghasilkan 1/2 z kuadrat. Kita masukkan batas z-nya tadi 0 sampai 2. Nah, setelah kita masukkan batasnya akan menghasilkan kita kalikan tadi yang 7/6 dikali 1/2, kita kalikan akan menghasilkan 7/12. Nah, kita masukkan batasnya dz, batasnya 0 sampai dengan 2. Kita masukkan 2 kali 2 yaitu 4, sedangkan 0 kali 0 kan tetap 0, jadi dikurangkan dengan 0, sehingga akan menghasilkan hasil akhir 7/3. Nah, dari contoh ini kita akan mendapatkan 6 urutan integrasi yang mungkin, yang mana saja di antara mereka akan tetap menghasilkan jawaban 7/3. Di sini 7/3 ya teman-teman. 7/3. Nah, dari 6 urutan itu entah dx, dy, dz atau misalkan dy-nya dulu, kemudian dx-nya lalu dz, atau bisa juga dz, dx, dy ataupun yang lainnya. Mungkin itu saja contoh 1. Selanjutnya, baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Kita masuk pada daerah umum, di mana ditinjau pada suatu daerah S terbatas dan tertutup di ruang 3 yang dilingkupi pada daerah itu dalam sebuah balok B seperti yang diperlihatkan pada gambar di dalam video.
Lalu kita misalkan f x, y, z didefinisikan pada S dan diberikan f nilai 0 di luar S. Kemudian kita dapat mendefinisikannya untuk yang pada ruas kiri, yaitu integral lipat 3 dengan batas bawah S hingga batas atas 0, di mana f x, y, z dv. Andaikan S adalah himpunan sederhana Z garis-garis tegak atau garis pada arah sumbu Z pada gambar memotong S menurut ruas garis tunggal, dan andaikan S XY adalah proyeksinya pada bidang XY seperti yang terlihat pada sumbu yang ada di bawah dari X ke Y. Seperti kita ketahui bersama, jika F kontinu dan batas dari S cukup halus, kita membatasi perhatian itu pada fungsi kontinu F dan pada daerah tertentu dengan jenis yang sederhana. Jika X, S, Y adalah himpunan Y sederhana, seperti pada gambar, kita dapat menulis ulang integral lipat 2 sebelah luar sebagai integral berulang, yaitu dimana seperti yang kita lihat bersama pada gambar, yaitu integral lipat 3 di ruas kiri dan integral berulang di sebelah kanan. Itulah jika permasalahannya adalah himpunan Y yang sederhana. Jadi urutan pengintegralan lainnya juga memungkinkan bergantung dari bentuk S. Tetapi dalam tiap kasus, kita seharusnya menjadikan batas-batas dari integral sebelah dalam berupa fungsi dua peubah yang berada pada integral tengah berupa fungsi satu peubah dan yang di sebelah luar berupa konstanta. Baik, kita masuk pada contoh. Contoh 2. Kita memiliki suatu persoalan di mana persoalan itu yaitu hitunglah integral lipat 3 dari integral berulang yang ada pada contoh pada video ini, yaitu integral dengan batas bawah min 2 sampai batas atas 5, integral dengan batas bawah 0 sampai batas atas 3x, integral batas bawah y sampai batas atas x tambah 2. 4 dz dy dx. Penyelesaiannya, untuk persoalan ini kita memulai dengan integral terdalam, yaitu y sampai x tambah 2. Lalu setelah itu seperti penyelesaian integral pada umumnya, kita mengganti seluruh yang ada di dalam 4 dz ini ke batas atas dan batas bawah. Setelah itu kita mendapatkan 4x min 4y ditambah 8 dy dx. Lalu kita selesaikan dengan integral yang kedua, yaitu 0 sampai 3x. Lalu akan mendapatkan min 6x kuadrat ditambah 24x dx. Lalu yang terakhir yaitu integral terluar, yaitu min 2 sampai 5 akan menghasilkan min 14. Baik, kita masuk pada contoh 3, yaitu hitunglah integral lipat 3 untuk f x y z sama dengan 2xyz dalam daerah padat S yang dibatasi oleh silinder parabolik. Z sama dengan 2 dikurang 1/2 x kuadrat dan bidang-bidang Z sama dengan 0, Y sama dengan X, dan Y sama dengan 0. Nah, kita lihat dulu batas-batasnya. Yang pertama itu batas Z, di mana batas Z itu 0 sampai 2 dikurang 1/2 x kuadrat. Selanjutnya kita lihat batas Y-nya, di mana batas Y-nya yaitu 0 sampai dengan X. Nah, selanjutnya kita lihat batas dari X-nya.
Nah, jika batas y-nya dari 0 sama dengan 0, maka otomatis batas x-nya juga 0. Jadi batas x-nya itu 0 sampai dengan 2. Nah, 2 ini kita dapat dari z sama dengan 2 dikurang 1/2 x pangkat 2, di mana z-nya sama dengan 0 yang terdapat pada soal. Kita masukkan nilai 0 sehingga menghasilkan 0 sama dengan 2 dikurang 1/2 x pangkat 2 akan menghasilkan hasil akhir x sama dengan plus minus 2. Nah, di sini kita ambil plus 2, jadi batas x-nya itu 0 sampai dengan 2. Selanjutnya, penyelesaian dari soal sebelumnya, yaitu integral lipat 3s 2xyz dv, di mana dv-nya itu urutannya dimulai dari dz dy dx, di sini dx, teman-teman. Nah, jadi kita urutkan batasnya dari batas z, batas y, kemudian batas x-nya. Nah, kita integralkan terlebih dahulu dz-nya, akan menghasilkan xyz kuadrat dengan batas 0 sampai dengan 2 dikurang x kuadrat per 2 dy dx. Nah, setelah kita masukkan batasnya, akan menghasilkan 4xy dikurang 2x pangkat 3y ditambah 1/4 x pangkat 5y dy dx. Nah, hasil ini kemudian kita integralkan lagi terhadap y, sehingga setelah kita integralkan akan menghasilkan 2xy kuadrat dikurang x pangkat 3y kuadrat ditambah 1/8 x pangkat 5y kuadrat dengan batas y-nya tadi 0 sampai x. Nah, setelah kita masukkan batas y-nya 0 sampai x itu akan menghasilkan 2x pangkat 3 dikurang x pangkat 5 ditambah 1/8 x pangkat 7 dx. Nah, kemudian kita integralkan lagi terhadap x dengan batas x-nya itu 0 sampai 2. Setelah kita integralkan akan menghasilkan 1/2 x pangkat 4 dikurang 1/6 x pangkat 6 ditambah 1/64 x pangkat 8 dengan batas x-nya tadi 0 sampai dengan 2. Nah, setelah kita masukkan batas x-nya akan menghasilkan hasil akhir yaitu 4/3. Baik, kita masuk pada massa dan pusat massa. Semua penerapan integral lipat 2 dapat langsung diperluas ke integral lipat 3. Misalnya, jika fungsi kerapatan dari sebuah objek benda padat yang menempati sebuah daerah, kita sebut saja E, adalah epsilon x, y, z dalam satuan massa tiap satuan volume di sebarang titik x, y, z yang diberikan, maka konsep massa dan pusat massa dapat digeneralisasikan secara mudah ke daerah-daerah benda padat. Adapun rumus-rumus integral yang berhubungan dengan massa M dari benda padat S adalah M sama dengan integral lipat 3 epsilon dengan x, y, z dv, dan momennya di sekitar 3 koordinat, yaitu momen M xy dari S terhadap bidang xy, momen M yz dari S terhadap bidang yz, dan momen M xz dari S terhadap bidang xz, yaitu adalah tiga penerapan yang ada di atas, yaitu yang ada dalam video, yaitu M xz integral lipat 3 batas bawah S Z epsilon x, y, z dv hingga selanjutnya. Dan adapun pusat massa di koordinat x, y, dan z, yaitu x bar M
YZ per M. Jika Y bar sama dengan MXZ per M dan Z bar sama dengan MXY per M. Baik, kita masuk pada contoh 4. Kita memiliki persoalan di mana kita disuruh untuk menentukan massa dan pusat massa dari benda pejal S. Pada contoh ketiga, dengan anggapan bahwa kerapatannya sebanding terhadap jarak dari alas pada bidang XY-nya. Dengan kita memiliki penyelesaian pada video, yaitu berdasarkan hipotesa psi X, Y, Z sama dengan KZ dengan K konstanta. Jadi kita masuk kepada rumus integral yang berhubungan pada massa, yaitu M sama dengan integral lipat 3 epsilon, yaitu KZ X, Y, Z dV. Lalu penyelesaiannya, yang pertama selesaikan dengan rumus integral pada massa objek, lalu kita mencari momen-momennya, yaitu momen pertama MXY, di mana kita mendapatkan nilai 4/3K. Selanjutnya yaitu MSZ, kita mendapatkan nilai 64/105K. Lalu untuk nilai MYZ kita mendapatkan nilai 128/105K. Selanjutnya kita mencari momen-momennya dengan memasukkan semua nilai yang telah kita dapatkan tadi sesuai rumus dari momen yang telah saya jelaskan, yaitu untuk Z bar MX Y per M, lalu kita mendapatkan nilai 1. Lalu untuk X bar kita mendapatkan nilai 32/35, dan untuk Y barnya kita mendapatkan nilai 16/35. Jadi kita telah menyelesaikan persoalannya, yaitu penentuan massa dan pusat massa dari benda pejal S pada contoh ketiga.